Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmania Dwi Putri. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua materi tentang teori belajar matematika Brunner. Sebelum saya jelaskan, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang terhormat, yaitu Ibu Nur Haswinda MPD, yang telah memberikan saya tugas ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan kepada teman-teman semua tentang teori pembelajaran Brunner. Menurut Brunner, teori belajar itu deskriptif. Artinya, apa yang terjadi sesudah ada fakta. Siapa Jerome Seymour Brunner? Dia lahir di New York pada tanggal 1 Oktober 1915. Awal mulanya, keluarganya tidak menginginkan Brunner menjadi ahli hukum. Namun Brunner memilih untuk di dunia psikologi hingga lulus sarjana pada tahun 1937 dari Duke Sarjana University. Di tahun yang sama, ia melanjutkan kuliah di Harvard University dan menerima gelar master di bidang psikologi pada tahun 1939. Pada tahun 1941, beliau memperoleh gelar doktor dari universitas yang sama. Brunner adalah salah satu pencetus utama psikologi kognitif dan konstrusif yang memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif di Indonesia. Ada 3 tahap penampilan mental menurut Brunner. Yang pertama, penampilan mental enaktif, yaitu sejajar dengan tahap sensori motor pada pijat. Contohnya benda konkret, benda nyata, di mana usia 0 sampai 2 tahun waktu itu. Nah, kemudian yang kedua, penampilan mental tahap ikonik, yaitu sejajar dengan tahap preoperasional pada pijat. Contohnya dalam bentuk gambar. Kemudian yang ketiga, penampilan mental tahap simbolik, yaitu sejajar dengan tahap formal operasional pada pijat, yaitu tahap melalui simbol. Selanjutnya kita memasuki langkah-langkah pembelajaran menurut Brunner. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan topik yang dapat diterima secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar, contoh, ilustrasi, tugas, dan lain-lain. Yang keenam, mengatur topik pembelajaran dari enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang terakhir, melakukan penilaian dan hasil belajar. Ada 3 proses belajar menurut Brunner. Yang pertama, penerimaan, yaitu pengalaman baru, menambah pengetahuan, memperluas dan memperdalam ilmu. Yang kedua, transformasi, yaitu perubahan perspektif yang bermakna. Yang ketiga, menguji ketepatan, yaitu menilai proses transformasi. Kita memasuki implikasi teori belajar Brunner. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Yang kedua, merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, menyajikan materi pembelajaran. Yang keempat, memperhatikan 3 tahapan teori belajar. Yang terakhir, menilai hasil belajar. Dalam teori pembelajaran Brunner, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu mudah diingat, hasil belajar maksimal, meningkatkan penalaran dan keterampilan, melatih keterampilan. Dan kekurangannya, tidak semua peserta didik dapat bekerja sama, harus menyelesaikan kebudayaan, dan waktu relatif lama. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.